Baiklah, perkenalkan nama saya Gita Felicia Marwangi, mata kuliah Ilmu Pengolahan Hasil Ternak, semester 3, kelas 3A. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dari kerabang atau cangkang telur. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu, telur itu merupakan produk dari unggas selain daging yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar dari struktur telur pada gambar ini. Kulit yang pertama itu terdiri dari kulit telur atau shell dengan lapisan tipis di bagian luar mukus. Yang kedua, selaput tipis yang menempel pada shell, selaput tipis lain yang melekat pada putih telur atau membran. Yang ketiga, lapisan putih telur atau egg white pada dua tempat dekat dengan kulit itu terdapat pada nomor 3A, dan yang dekat dengan kuning telur 3B, kondisinya lebih encer. Yang keempat, lapisan putih telur kental. Yang kelima, kuning telur atau yolk. Yang keenam, titik benir atau lembaga atau germ spot. Yang ketujuh, tali pengikat kulit telur. Yang kedelapan, rongga udara. Yang kesembilan, lapisan luar kuning telur. Menurut Sarwono, dia menyatakan bahwa telur ayam ras itu memiliki sifat fisik terdiri dari 10% kerabang atau kulit telur atau cangkang. Namun berbeda dengan Suprapti, dia menyebutkan bahwa sifat fisik dari cangkang telur itu dia mempunyai 11% dari bobot tubuh. Telur utuh terdiri atas beberapa komponen, yaitu air 66% dan bahan kering 34%, yang tersusun atas protein 12%, lemak 10%, karbohidrat 1% dan abu 11%. Kulit telur sangat mudah pecah, retak, dan tidak dapat menahan tekanan, sehingga telur tidak dapat diperlakukan secara kasar pada suatu wadah. Nah, untuk kualitas cangkang telur itu dipengaruhi oleh ketebalan cangkang dan keporositan yang berfungsi untuk mengatur pertukaran O2, CO2, dan uap air. Semakin tipis cangkang telur, maka kehilangan air semakin tinggi. Tekstur cangkang yang baik adalah tidak terdapat bintik-bintik hitam dan spot berwarna pucat, sehingga warnanya seragam. Semakin kecil ukuran telur, cangkangnya lebih kuat karena persebaran kalsium pada cangkang. Nah, dan untuk yang terakhir, jumlah pori-pori pada kerabang bervariasi antara 100 sampai 200 buah per sentimeter. Perkenalkan, nama saya Monica Yilda Allo. Baik, di sini saya akan membahas tentang sifat fisik telur, yaitu putih telur. Putih telur terdiri dari 4 lapisan. Lapisan luar terdiri dari cairan kental yang banyak mengandung serat-serat musin. Lapisan tengah merupakan anyaman musin setengah padat. Lapisan ketiga merupakan cairan yang lebih encer. Sedangkan calazifera berbentuk serat-serat musin yang terjalin seperti anyaman tali dan membatasi antara putih dan kuning telur, berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Putih telur bagian luar yang tipis dan berupa cairan. Putih telur yang kental dan kokoh berbentuk kantung albumen, dan putih telur bagian dalam yang tipis dan berupa cairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat fisik kuning telur. Kuning telur merupakan bagian terpenting pada telur karena kuning telur mengandung zat bergizi tinggi untuk menunjang kehidupan embrio. Bentuk kuning telur hampir bulat, terletak di tengah-tengah dan berwarna jingga atau kuning. Pigmen pemberi warna kuning terdiri dari cryptoxanthin, xanthofil, karoten, dan lutein. Kuning telur terbungkus oleh selaput tipis, kuat dan elastis, yaitu membran vitelline.
dengan ketebalan sekitar 24 mikron, terbuat dari protein musin dan keratin. Di samping itu, kuning telur tersusun dari lapisan-lapisan putih dan kuning, biasanya berjumlah 6 lapisan berselang-seling dengan lapisan kuning yang lebih lebar. Pada bagian pusat kuning telur terdapat bagian yang berwarna putih yang disebut latebra dengan diameter sekitar 6 mm dan jumlahnya 0,6% dari seluruh kuning telur. pH kuning telur sekitar 6,0, lebih asam dibandingkan putih telur. Pada kuning telur yang baru ditetaskan, kita dapat melihat dengan jelas membran Vettelin, benih atau bastodik, dan membran Kalza.